Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast dari Bidang Kominfo HMI Komisariat Hukum Unsika. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal saham. Karena kan sekarang lagi rame-ramenya nih orang nanam saham segala macem. Dan di sini kita ditemani oleh Ferlin Muhammad selaku mahasiswa FH Unsika yang tentunya sedang menggeluti bidang saham ini. Karena kalau gue lihat-lihat ya, dari SW lu kayaknya lu sangat mendalami nih Lin, dalam dunia persahaman ini Lin. Ya, sebelumnya Waalaikumsalam ya kepada saudara Iksan. Itu apa yang disampaikan oleh saudara Iksan itu benar. Akan tetapi latar belakang saya menggeluti dunia ini itu sebenarnya berdasarkan keterpaksaan. Kenapa? Karena kan kita tahu sendiri, saya dan saudara Iksan kan sudah memasuki fase akhir perkuliahan ya. Maksudnya kita udah semester akhir gitu. Nah, mau tidak mau kita menggeluti apa yang akan kita bahas baik nanti di jurnal ataupun di skripsi. Nah, mungkin apa yang saya perdalam ini mengenai dunia pasar modal khususnya saham. Saya memperdalam di situ. Sebelumnya saya mendapatkan hasil dari dunia ini tuh pertama saya sudah submit jurnal buat LOA untuk masalah penghasilan dan sebagainya itu kan bonus. Tetapi lama kelamaan saya asik juga gitu menggeluti dunia ini. Walaupun modalnya nggak seberapa. Itu aja mungkin buat pembuka ya. Wah, keren. Sama sih kayak sebenarnya dari gue pribadi juga ngambil pasar modal juga nih Lin. Cuman kayaknya terlepas dari setelah mata kuliah tuh kayak ya udahlah gitu. Dan lu di sini ternyata mendalami lebih dalam lagi sampai ketagihan lah istilahnya ya. Nah, gue mau ngajuin beberapa pertanyaan nih Lin. Kan banyak nih orang-orang belum tahu ya dasar-dasarnya gitu. Sebenarnya saham itu apa sih Lin? Ya, untuk saham itu kan secara teorinya kan surat berharga yang diperjualbelikan gitu, kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, untuk kenapa saya mau memilih saham, pertama itu menurut saya suatu produk investasi yang aman. Kedua, kenapa tidak memilih kripto dan sebagainya, itu berkaitan dengan tadi. Walaupun di kripto bisa memakai legalitasnya untuk kita bahas gitu, akan tetapi di saham itu saya rasa seksi ya, terutama soal praktek dan segala macamnya gitu. Untuk saham sih itu tadi surat berharga yang diperjualbelikan sebagai tanda kepemilikan suatu perusahaan itu. Oke. Nah, ini kan juga kita mengenal nih kan saham kan biasanya orang tuh identiknya sama orang-orang kayak PT gitu tuh. Ya pokoknya orang-orang kaya lah yang misalnya naruh saham tuh langsung bermiliar-miliar gitu. Tapi kan ternyata ada yang namanya saham publik nih yang kita bisa beli per lot lah istilahnya. Itu maksudnya gimana tuh? Kenapa sebuah perusahaan tuh menjual sahamnya ke publik gitu, Lin? Oke, kalau soal prinsipnya itu saya kira itu kan sangat luas ya. Pertama, kenapa ada jual beli tadi yang Isan sampaikan bisa sampai miliar-miliar gitu, itu kan berkaitan dengan tertutup. Nah, kita tahu kan di hukum ini kan ada yang namanya kerjasama pembangunan PT, itu kan berupa modal nanti kan dikonversi menjadi saham. Nah, kalau di perusahaan publik ini kenapa kita bisa istilahnya membeli nyicil, itu kan tergantung apa yang harga yang sudah disepakati publik. Misalkan kita tahu harga saham BRI saat ini kan ada di kisaran 420.000. Nah, kalau kita misal membangun bank kan tidak segitu kan. Umpamanya bank sekarang kan buku 3, buku 4 kan sudah lumayan gitu. Modal yang harus dikeluarkan, misal saya dengan Isan ini mau membuat satu bank kan sudah pasti per orang 1 triliun itu udah keluar. Nah, kenapa saham bisa ditentukan ke publik? Pertama, perusahaan akan ekspansi bisnis. Yang kedua, berkaitan dengan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan, misal laporan keuangan dan sebagainya, itu kan memenuhi
prinsip keterbukaan informasi publik ya berkaitan dengan suatu perusahaan. Nah, terus kenapa ada perusahaan-perusahaan yang tidak mau go public? Pertama mungkin pendanaan yang mereka dapatkan atau mereka hasilkan itu sudah mencukupi, terutama dari segi penjualan dan segala macam. Yang kedua, memang berkaitan dengan ekspansinya, mereka itu sudah ada investor yang tadi Isan sampaikan yang bermiliar-miliar itu. Nah, investor tadi pun bisa jadi dikonversikan dengan saham juga. Nah, untuk penjualannya kalau bukan berdasarkan perusahaan publik itu penjualannya antar mereka aja gitu. Istilahnya kalau di kita itu pasar negosiasi. Antar misal saya membeli kepemilikan suatu perusahaan yang Isan pegang, ya saya datangi Isan, saya buat perjanjian. Nah, itu bisa. Kalau di publik mah semisal ada yang jual, ada yang nawar, ada yang beli gitu istilahnya. Ada yang nawar jual, ada yang nawar beli. Nah, kita tinggal misal ada yang nawar jual, kita mau memiliki suatu perusahaan, itu kita tinggal beli yang jual tersebut. Misal di HBBRI sekarang itu 420.000, kita beli langsung 420.000, kita langsung dapat kepemilikan saham BRI. Begitupun misal kalau kita tinggal jual, ya kita tinggal jual aja tanpa kita mengetahui siapa yang membeli. Nah, untuk praktek yang saya perdalam itu berkaitan dengan itu, berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen ya. Kita kan tahu di dalam hukum perlindungan konsumen kan kita harus tahu siapa yang jual dan beli. Nah, sebelum pertama kali saya masuk itu, siapa yang jual, siapa yang beli itu kita ketahui secara jelas gitu melalui kode sekuritas. Misal Isan membeli lewat BNI Sekuritas nih, yang jual saya lewat BCA Sekuritas, itu kelihatan gitu berapa jumlahnya, walaupun namanya tidak disebutkan ya, namanya nanti akan terdapat di KSE gitu, KSE, EI kalau tidak salah. Nanti semisal kepemilikan saya 100.000, dibeli sama Isan 100.000, kepemilikan saya tercatatnya di situ, akan tetapi informasi jual belinya terdapat pada kode sekuritas tersebut. Nah, itu sebelumnya bisa diketahui. Nah, yang menjadi fokus penelitian saya itu kemarin di situnya, terkait dengan keterbukaan informasi jual belinya. Mungkin gitu yang dikit gambarannya ya. Oh, oke. Ya, pada intinya saham publik itu dibuka ya untuk memperluas ekspansi lah ya. Kalau misalnya dari perusahaan tersebut tuh ingin mengembangkan, karena kan tentunya butuh modal. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Terus, nih. Itu. Oke, sedikit tambahan ya. Oke, boleh, Lin. Belum tentu perusahaan itu buat ekspansi juga. Bisa jadi buat bayar utang. Seperti kemarin kayak NetTV ya, utangnya kita tahu besar, dia IPO itu buat bayar utang. Yang kedua, yang ketiga mungkin ada yang lebih jahat lagi. Semisal Isan punya perusahaan nih, harganya misal keseluruhan modalnya 100M gitu ya. Isan IPO kan 150M. Itu kan sudah untung ya. Misal 150M itu didapatkan dari 40% gitu, 40% kepemilikan Isan. Nah, lama kelamaan dijual sampai kepemilikan publik itu lebih dari, mungkin Isan juga sering lihat di SW saya tentang HK Metal Utama ya, itu perusahaan yang komisarisnya artis juga, yang pemain GGS itu siapa? Ricky Harun. Oh, iya, itu udah 100% kepemilikan publik. Itu menurut saya itu suatu tujuan yang jahat ya dari perusahaan. Dari IPO saja mereka sudah untung, misal modal 100M di IPO kan 150M, itu kan sudah untung 50%. Nah, apalagi dijual semua itu kan bisa berkali-kali lipat. Ada juga perusahaan yang seperti itu, yang berniat jahat gitu. Tidak menutup kemungkinan. Oh, berarti banyak lah niatnya ya, nggak cuma ekspansi doang berarti ya? Iya, cuman nggak semuanya gitu sih. Tapi yang bersoalan dengan pembayaran utang itu seringkali di setiap IPO ada, walaupun semisal kisarannya ada yang 10%, 30%, 60% dari jumlah modal IPO gitu. Oke, thank you, Lin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, misalnya Oke. gue pribadi nih mau beli saham ya kan.
indikatornya apa sih biar kita tahu tuh saham itu bagus atau enggak gitu, menguntungkan atau enggak gitu. Oke, mungkin dari pertama ya, untuk bagaimana cara kita membeli saham, yang pertama sudah pasti kita mempunyai akun sekuritas terlebih dahulu. Kita mendaftar, kita sekuritas apapun itu kalian masing-masing bebas lah. Untuk indikatornya, kenapa saya tertarik itu berkaitan dengan makroekonomi juga ya. Misal ekonomi Indonesia sedang pesat, itu pasti saham konsumer konsumsi seperti Indofood, terus Java itu yang sosis ya, dan sebagainya itu kemungkinan prospek gitu. Nah, berkaitan dengan itu, ada analisa lain, itu kan makroekonomi berkaitan dengan fundamental suatu perusahaan. Fundamental itu kan berkaitan dengan makroekonomi itu tadi, semisal sekarang ini lagi heboh-hebohnya tapering, itu pasti kenaikan suku bunga itu menguntungkan saham-saham perbankan. Nah, sejak minggu kemarin saya sudah memegang beberapa saham perbankan gitu, yang saya rasa cukup prospek. Yang kedua, indikatornya berkaitan dengan technical analysis, itu ilmu supply dan demand lah, ilmu ekonomi dasar gitu, berkaitan dengan supply dan demand. Yang ketiga itu deteksi mengenai bandarmologi. Bandarmologi itu yang seperti saya sampaikan di awal berkaitan dengan kode sekuritas itu tadi, yang awalnya pada jam perdagangan saham itu terbuka sangat jelas ya, tapi sekarang kan keterbukaan itu hanya bisa dapat diakses setelah jam market tertutup itu. Itu yang sedikit menyulitkan, akan tetapi masih bisa lah terpakai gitu. Walaupun istilahnya telat 1 hari ya. Semisal harga saham hari ini naik disertai pembelian yang masif, kita tuh baru bisa menentukan jual dan belinya keesokan harinya gitu, karena informasi yang kita dapatkan itu telat lah istilahnya dalam tanda kutip. Nah, itulah ketiga indikator yang dapat kita pakai. Mungkin untuk orang-orang yang awam itu sebaiknya memakai fundamental dulu, karena saya waktu pertama itu kan saya milih saham itu istilahnya bego-begoan lah. Saya memilih perusahaan yang saya kenal aja gitu, bego-begoannya gitu istilahnya ya. Kita pakai bank BNI, saya pakai bank BNI ya saya belinya bank BNI gitu, yang saya kenal aja. Kalau udah ngerti soal makroekonomi, soal fundamental, itu bisa pakai fundamental. Yang kedua berkaitan dengan TA, saya belajar TA itu udah hampir 6 bulan ya, lumayan. Berkaitan dengan bandarmologi saya baru pakai beberapa bulan terakhir. Untuk ketepatan analisa itu nggak ada yang bisa jamin ya, soal ketepatan analisa. Tapi yang sejauh pengalaman saya itu, saya minimal per bulan itu kalau lagi bagus ya marketnya bisa dapat 20% dari modal. Modal saya nggak banyak kok, 5 jutaan, 20%-nya itu paling 1 juta ya 1 bulan. Bisa juga kalau kemarin tuh kayak di Desember ya. Desember kan itu marketnya volatil banget. Saya itu sempat rugi 700-800 ribu per bulan. Nah, Februari ini, Januari sebenarnya saya untung lumayan 850 1 bulan. Nah, di Februari ini saya karena ditinggal kuliah kemarin itu, saya rugi kisaran 450 ribu satu saham. Saya masuk di saham batubara. Itu karena telat jual aja. Nah, kendala bagi mahasiswa, mau sebagus apapun analisa kalian, kalau jam market kalian tinggal kuliah itu susah kalau dipakai trading. Mungkin bagi mahasiswa ya bagusnya investing, buat nabung aja, istilahnya nabung saham, ataupun buat swing lah, kayak itu tahapan lanjutan lah kalau swing trading. Yang penting investing dulu aja. Mindset dari teman-teman itu sebaiknya investing dulu aja, istilahnya nabung saham lah. Nah, kalau indikatornya buat nabung saham ya itu tadi, balik ke awal ya, istilahnya bego-begoan aja gitu, pilih saham yang kita kenal aja dan kita kira pasti aman gitu. Karena kan net profit margin dari misal BRI untuk tahun kemarin aja 31 triliun, itu kan luar biasa.
BCA 31 triliun. Itu kan luar biasa. Istilahnya kita nabung di saham BRI itu nggak bakal rugi lah. Nah, mungkin indikator awalnya paling itu aja sih. Kalau buat awam ya, kalau tingkat lanjutan ya bisa pakai tadi, bisa pakai teknikal, bisa pakai bandarmologi. Metodenya pun bisa berganti dari investing ke swing ataupun ke trading gitu. Mungkin. Oke. Berarti sebenarnya kalau buat yang awam mah kayak misalnya beli saham yang istilahnya produk yang dipakai sehari-hari gitu, misalnya kayak Indomie atau segala macam itu relevan gak sih, Lin, menurut lu, Lin? Ya kalau untuk awam sih itu udah paling bener kalau menurut gue ya, San ya. Udah paling bener dalam artian, nah ini yang seringkali gue kejebak tuh kemarin tuh gini, gue beli waktu awal ya, Iya. gue beli Smart Friend tahu kan, Tahu. yang kartu itu. Gue kira itu saham bagus, ternyata Smart Friend itu dalam posisi rugi secara fundamental yang tadi gue bilang. Nah, karena gue kenal ya, dan awal juga gitu, gue beli aja Smart Friend. Taunya itu perusahaan lagi rugi, ya gue kejebak di situ lah akhirnya. Walaupun bisa kejual juga. Nah, istilahnya yang paling aman ya itu tadi yang kata lu, ya beli, misalnya lu makan Indomie ya beli Indomie. Iya. Gitu. Sahamnya Indofood, lu pakai BNI ya belinya BNI. Enggak semua yang lu kenal harus lu beli, bisa Nah, jadi benar. itu bisa jadi itu bukan tahunnya gitu, bukan momentumnya mereka gitu. Yang pasti sih kalau perbankan ya Iya. khususnya BCA itu stabil sih kalau menurut gua. Oh, BCA stabil gitu Perbankan ya? sih iya stabil, cuman nggak kalau naik nggak kenceng, kalau turun juga nggak kenceng gitu, aman lah, nggak Aman lah ya. bikin jantung deg-degan gitu. Emang iya sih kayak ya Smartfren kan yang kita tahu juga lagi banyak problem lah, dari customer juga banyak ngeluh sinyalnya ini segala macam. Jadi ya pada intinya gak gak harus yang kita kenal, tapi tetap kita analisis juga lah ya di sehari-hari tuh dipakai banyak orang atau enggak gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Lin. Kan, Yuk kan lanjut. tadi kita udah bicara soal inilah ya, dari mulai apa itu saham segala macam sampai indikator saham yang harusnya kita beli nih. Nah, itu sendiri untuk pembagian keuntungannya gimana sih, Lin? Untuk kita sebagai pembeli gitu. Oke, bahasanya kan pembeli itu banyak ya, dalam artian gini, berkaitan dengan yang kemarin tuh yang kasus itu Jiwasraya, terus pembeli dari asing, terus kayak gua gini gitu, retail yang modalnya kecil, itu kan harus dibagi-bagi gitu, pembeli institusi maksudnya kemana, ininya maksudnya kemana, terus yang asing tujuannya kemana, itu kan harus dibedakan. Nah, pertama kalau asing itu berkaitan dengan tadi, asing itu terkait dengan prospek perusahaannya. Misal yang stabil itu kan tadi gue bilang BCA dan BRI itu kan net profit marginnya itu stabil, mereka pasti nempatin duit mereka di sana karena istilahnya asing itu nggak mau rugi lah investasi di Indonesia. Nah, kalau institusi seperti Jiwasraya, terus pokoknya reksadana dan segala macam kan dibelikan saham tuh, ya sama, tapi pembagian porsinya itu ada aturan lebih lanjut dari OJK gitu. Mereka itu paling maksimal 80% dari AUM yang aset under management mereka itu, paling maksimal itu 80% yang bisa mereka belanjakan. Jadi mereka kalau rugi nggak bisa asal jual, kalau untung nggak bisa asal jual juga. Nah, kalau kita seperti gua itu yang modal-modalnya kecil itu, pertama yang kita harapkan itu pasti capital gain ya. Misal kita beli, balik lagi ya, bukan gua pom-pom BRI dan BCA karena itu menurut gua saham paling aman ya. Misal gue beli BRI di 4.000 kan, harapan gue bisa jual BRI di 5.000 kan. Itu capital gain. Kalau yang kedua terkait keuntungan ya pasti dividen lah. Soal pembagian laba dari perusahaan, misal laba
Sekarang kan lagi naik tuh BRI, pasti dividennya juga lumayan. Walaupun nggak, semisal rata-rata dividen BRI itu 15.000 per 100 lembar. Itu kan dari 400.000 lah istilahnya. Rata-ratanya kan 4.000. Dividennya 15.000 kan itu nggak seberapa ya. Ya, Tapi kan ada rasa aman juga kan. Istilahnya kasarnya gitu. Nah, pembagiannya paling itu aja sih, dividen sama capital gain dari harga sama pembagian keuntungan kalau sahamnya sehat ya. Oke. Thank you, Lin. Nah, sekarang kita masuk ke agak yang lebih dalam lagi nih, Lin. Gimana tuh? Nah, kita kan misalnya udah punya lembaga sekuritas nih, kita udah daftar segala macem. Nah, cara kita beli saham sama jual sahamnya itu gimana, Lin? Sama sistem-sistemnya gitu, Lin. Nah, kalau jual beli sih misalnya kembali ke OLT masing-masing gitu, online trading masing-masing. Kita pilih opsi buy. Nah, di situ nanti paling ada bid dan offer. Bid itu orang yang nawar mau beli, offer itu orang yang nawar mau jual. Misal di kiri itu harga bidnya 100, pasti di kanannya orang yang ngantri jualnya pasti di atas dari 100. Nah, bagaimana kita bisa dapat barang itu, kita beli di harga kanan, di harga offer. Itu udah pasti kita dapat barang. Bagaimana kita bisa jual barang itu, kita jual di harga kiri. Ibaratnya ada orang yang ngantri jual, ada orang yang ngantri beli gitu. Mungkin itu aja sih kalau berkaitan dengan jual belinya. Oke. Ada warna-warna khususnya nggak itu, Lin? Misalnya yang sebelah Warna kanan gimana? warna kayak yang kanan tuh ada warna merah atau hijau gitu. Tergantung harga sahamnya waktu itu. Misal kalau lagi naik ya bisa kiri kanannya hijau semua. Kalau lagi turun bisa kiri kanannya. Nah, kalau di saham itu kan ada ARA dan ARB ya. Iya. Kalau dulu tuh arahnya arah ARB-nya simetris, auto reject atas, auto reject bawahnya simetris. Kalau 24 ya turunnya 24% juga maksimum. Kalau sekarang tuh enak lah, turunnya cuma 7%, naiknya 24%, kan itu udah 3 kali lipat. Iya sih. Peluang kita gitu. Nah, untuk cara belinya tadi itu kan berkaitan dengan, nah yang sering kali kita, orang yang modalnya kecil itu penyakitnya itu ngantri. Ngantrinya misal kalau mau beli sih masih bagus ya. Kalau mau beli ngantri gitu masih bagus. Misal ngantri di bid gitu, misal harganya 4.000 gitu ya, ngantri di 3.900 itu ya masih oke lah. Nah, yang jadi penyakit itu kalau udah untung kita masih ngantri, itu yang jadi penyakit. Istilahnya greedy lah, serakah. Kita misal udah untung dari harga 4.000, kita udah 4.500 nih, udah untung 500 nih istilahnya. Kita tuh ngantri, pasti aja ngantri, penyakitnya ngantri di 4.600 itu kan udah nggak apa ya, kalau menurut saya udah nggak wise gitu, udah nggak bijak gitu. Ya kalau kita untung ya jual aja, itu kan posisi kita untungnya, udah jual aja. Misal kita jualan apa aja kan, kalau udah ada, misal gue punya buku nih San, gue beli gocap, misalnya ya, gue beli gocap, lu udah nawar 60, kan bego gue kalau nggak jual ke lu 60 kan, misalnya udah ada orang beli. Masa lu ada nawar 60, gue oh enggak, ini gue bandrol 65.000, walaupun akhirnya lu bakal nawar 65 juga kan, tapi kurang wise aja gitu bisa. Jadi lu malah balik nggak mau beli buku gua, istilahnya kan gitu. Iya sih. Nah, dan kebanyakan kalau stock picknya salah gitu, kalau pemilihan sahamnya salah, ngantri gitu juga bisa kegulung. Gulung dalam artian sahamnya bisa BP ya, bisa balik modal, atau enggak sahamnya turun, itu kan rugi banget ya. Iya. Mungkin itu aja sih kalau buat yang awam-awamnya, kalau udah untung ya jual kiri aja, jual di bid aja. Yang tadi gue bilang, yang antri beli ya lu sikat aja, orang kan udah nawar
mau beli barang lu ya lu jual aja ke situ. Oke. Nah, terkait reksadana nih, Lin. Kan ada juga tuh reksadana ya kan. Sama saham tuh lebih aman mana tuh? Apa sama aja? Oke, mungkin berkaitan dengan produk pasar modal ya. Iya. Gua kasih pengantar dulu. Pasar modal kan ada obligasi, ada reksadana, ada ETF, ada saham ya. Nah, berkaitan dengan ETF kan itu misal ada indeks LQ45 itu kan dibikin harga rata-ratanya sama mereka. Terus yang berkaitan dengan pertanyaan lu tadi berkaitan dengan reksadana juga ada 3, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham. Nah, berkaitan dengan aman atau enggaknya, lebih aman reksadana ya kalau menurut gua, terutama yang pasar uang sama obligasi. Yeah. Tapi untungnya juga istilahnya lu dapet capeknya doang gitu. Walaupun memang reksadana pasar uang lebih gede dari deposito ya kan, deposito sekarang kan paling 2 atau berapa persen, kan pasar uang ada yang 3,5, ada yang sampai 4 bahkan. Terus yang obligasi itu menurut gue ya, obligasi kalau yang berkaitan dengan surat berharga negara sama obligasi negara itu keuntungannya pastilah dijamin undang-undang ya. Iya. Nah, kalau yang reksadana obligasi perusahaan itu kita harus analisa ulang, misal reksadana tersebut kasih utang ke perusahaan yang penilaian pembayaran utangnya itu nggak sehat, misal penilaiannya C atau D gitu kan, itu mengkhawatirkan juga gitu. Nah, kita juga perlu analisa kalau yang obligasi itu dibelikan ke obligasi perusahaan mana gitu. Nah, kalau yang reksadana saham ya, menurut gua kalau yang orang udah paham prinsip ekonomi dasar, terus prinsip jual beli saham, dan analisa-analisa yang tadi gua sampaikan di awal sih, lebih baik gak usah beli reksadana sahamnya, lebih baik lu beli sahamnya aja gitu. Itu kan sama aja, istilahnya kan reksadana itu gue punya uang nih, lu ngelola reksadana nih San, istilahnya kan gue nggak ngerti, nah gue suruh lu buat kelolain uang gue kan. Iya benar. Kalau gue ngerti kan kenapa gue harus nitipin duit ke lu kan, kasarnya gitu. Kalau yang saham ya. Iya. Walaupun memang yang pengelola tersebut udah pasti punya sertifikasi, udah jago lah, udah profesional. Tapi kan istilahnya experience yang kita dapatkan lebih mahal gitu kan, misal kalau kita beli sendiri. Benar juga sih. Ya ibaratnya kayak berarti reksadana tuh kayak kita nitipin uang lah ya ke manajemen saham gitu. Bro tolong olahin dong gitu kan. Dan juga misal ada bagi keuntungan juga, misal dari AUM 2 triliun gitu, mereka ambil dari keuntungan 0,5% atau 1% atau 1,5%, itu kan lumayan. 1% dari 1 triliun berapa? Iya, kan udah gila kan. Gede juga sih. Iya. Ya, intinya kita kayak bayar jasa lah ya ke dia ya. Itu pun ada yang misal ada yang aktif, ada yang pasif. Misalkan kalau yang pasif, misal gue punya 100 M ya, itu kan yang boleh gue belanjakan kan 80 M ya, berkaitan dengan aturan OJK tadi yang 8. Gue beliin aja BRI 10 M, BCA 10 M, yang bank-bank besar lah 10 M, 10 M, Indofood, Astra 10 M, udah gue tinggalin, gue dapat bagi hasil. Mau untung rugi itu bebas kan. Iya benar. Soalnya kan gue udah kelola uang lu, udah ada kesepakatan di awal bahwa ada biaya buat gue gitu, biaya pengelolaan. Itu kan udah istilahnya udah rugi di kitanya juga kan. Karena kan mereka nggak bebas. Misal gini loh, pengelola reksadana itu nggak bebasnya gini, misal lu punya BRI, BCA
BNI dan sebagainya gitu. Misalnya ada yang turun tuh mereka nggak bisa langsung jual gitu aja kan. Oh, nggak bisa ya? Iya, terutama yang saham-sahamnya yang kecil gitu, kapitalisasi pasarnya kecil. Karena kan berkaitan dengan aturan tadi. Mereka tuh kalau nggak salah nggak bisa lebih dari berapa puluh persen gitu dalam satu emiten itu. Kan kalau kita mah bebas-bebas aja kan, kalau Iya. pribadi mah. Misal misal saham A gitu lagi naik kenceng, ya kita bisa taruh semua duit kita di situ kan, bebas-bebas aja. Hmm. Oke, oke, oke. Mantep lah ya, intinya ya untuk yang awam-awam jangan takut memulai lah ya, walaupun awalnya kayak yang lu bilang sebelumnya gitu kan, bego-begoan dulu gitu, tapi kan sebenarnya dari kesalahan itulah kita belajar kan tuh ke depannya tuh, pakai sistem-sistem yang lu bilang tadi gitu, yang sistem-sistem lanjutannya. Gila, nggak kerasa udah setengah jam kita berbincang-bincang saham ini, Lin. Mulai dari pertanyaan dasar sampai ke dalam-dalam gini, sampai ke reksadana, ini kita sebenarnya agak melenceng nih, tapi sebenarnya masih satu jalur lah ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Lin atas waktunya Lin ya, udah sharing ilmu tentang saham ini Lin. Oke, mungkin terakhir ya dari gue ya, San ya. Oke, boleh Lin. Nah, balik lagi ke argumen lu yang akhir itu kan intinya berani dulu gitu. Nah, untuk gue kan kebetulan buat penelitian juga kan, kebetulan penelitian buat syukur-syukur gue jadi skripsi juga nanti gitu kan. Nah, kalau masuk itu misal kita punya duit 2 juta, kita investasiin. Kan mindset di kita kan pastinya pengen cepet-cepet kaya gitu ya. Orang Indonesia kan pasti gitu. Betul banget. Mikirnya pasti profit 100%, berapa ratus persen. Itu nggak perlu mikir ke situ dulu aja. Lu misalnya UKT bayaran sekian, nah lu punya duit sisa dari buat bayar UKT, lu masukin, nah lu dari duit situ udah harus siap hilang gitu duitnya dasarnya, buat lu belajar Ya, belajar benar. dulu aja. Gue juga pertama nggak untung kok, rugi buat uang belajar lah istilahnya. Nah kalau lu udah ngerti kan, lu misal belajarnya 1 juta nih, lu punya duit 10 juta kan, intinya lu udah ada dasar ilmunya dulu. Nah, makin gede duit yang nanti lu keluarkan kan, lu udah kalau udah punya dasar ilmunya kan udah enak, tinggal beli, udah untung jual, itu kan udah ada dasar ilmunya. Intinya siapin duit yang lu udah rela hilang aja gitu lah kasarnya, buat belajar atau buat pemula. Jangan takut rugi dulu, jangan takut rugi kalau dari gua. Yang kedua, jangan serakah, Ya, dan betul. pikiran jangan kegoda. Misalnya lihat di IG ada yang share screen cap per hari bisa dapat 10 M. Ya. Ada itu ada Ya. ada yang ada yang dapat berapa ratus juta. Itu kan kita nggak lihat modal mereka berapa. Iya, benar. Masa modal kasarnya modal 1 juta sehari bisa dapat segitu kan? Nggak mungkin ya. Iya, dari mana gitu? Orang gua aja sebulan 20% aja paling 1 juta. Itu kan kalau misal gue punya duit 1 M kan udah 200 juta kan, kalau Iya, misalnya benar. kasar-kasarnya kalau modal gue gede gitu. Nah, mungkin gitu aja sih, jangan takut. Yang kedua, jangan serakah juga kalau bagi orang yang mau mulai gitu. Intinya uang buat saham tuh anggap aja uang nggak ada lah ya. Ibaratnya lu nyediain 1 juta buat saham, anggap aja uang 1 juta itu tuh nggak ada, emang nggak ada di lu gitu kan. Terlepas untungnya lu beruntung ya, kalau rugi ya Iya, udah. uang yang siap hilang lah kan. Iya, bener. Buat lu belajar. Karena kan ada peribahasa gini, orang pinter dapat duit, orang punya duit dapat pengalaman kan gitu. Yang Iya. penting mah experience-nya dulu aja. Anggap aja itu uang 1 juta tuh misalnya ya habis buat lu jalan-jalan ke apa ke. Lu kalau jalan-jalan pakai uang 1 juta juga habis, juga lu nggak mikir gitu kan. Ya anggap aja ke situ kali ya. Apalagi buat experience, Ya, buat ilmu gitu kan. buat belajar, anggap aja ke jalan-jalan juga nggak kerasa sehari doang juta. Bener.
Atau nggak langsung habis juga kan? Iya, nggak langsung Kan habis satu hari. juga. Ada nyisanya kan Walaupun juta juga. Lu kalau iya jalan-jalan kan, sejuta pasti habis, Lin, lebih malah. nggak mungkin sehari langsung lo rugi segitu kan? Nggak mungkin Istilahnya lah kan ya. nggak mungkin. Kecuali lu serakah gitu kan. Balik lagi kan, jangan serakah intinya. Gitu. Oke, oke. Baik, kita cukupkan dulu lah ya podcast di hari ini, Lin. Mungkin ke depan kita bisa bahas yang lebih dalam lagi. Kayak ya yang kemarin rame-rame nih, kripto segala macam atau binomo nih, binary option lah. Itu ke depannya, Lin, nanti kita coba Oke. bahas Nah, itu, Lin. iya, soal edukasi itu juga kan penting juga ya, Nah, edukasi benar-benar. keuangan. Walaupun kita bukan dari background keuangan kan, misalnya kan apa salahnya belajar gitu. Iya. Tuh kita juga kan lagi mempelajari juga kan. Ya kebetulan skripsi gue juga ini tentang pelindungan investor juga, Lin. Cuman dia di bidang startup gitu kan. Oke, oke, kita akhiri dulu nih ya. Oke. Sebelum Thank you. terima kasih banyak nih, Lin, udah hadir dalam podcast Kominfo hari ini, Lin. Gua cukupkan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.